Apa yang sedang terjadi? Ketiga ahli alam penciptaan setengah langkah itu masih bingung dan menatap ke atas. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah ledakan terjadi, dan di dalam radius ledakan, teriakan tak terhitung dari para anggota kuat klan jiwa darah bergema. Potongan-potongan tubuh yang hancur itu berhamburan liar di kehampaan dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen berbalik dan mencoba melarikan diri. Jika dia tidak lari sekarang, kapan lagi? Ketiga ahli alam penciptaan tingkat setengah langkah itu lengah dan menderita luka serius akibat ledakan tersebut, tetapi itu bukanlah masalah besar bagi mereka. Ketiga ahli alam penciptaan setengah langkah itu sangat marah. Meskipun mereka tidak terluka, bagaimana mereka bisa menyelamatkan muka setelah terluka oleh seorang ahli alam kekacauan primordial tingkat 3? Bagaimana aku bisa tetap tegak di hadapan anggota-anggota kuat klan jiwa darah jika orang lain mengetahuinya nanti? Sekarang kau sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Tepat ketika Ye Chen hendak melangkah keluar, sebuah suara dingin bergema dari kehampaan. Ekspresi Ye Chen berubah drastis. Pakar tingkat 3 alam penciptaan itu telah bergerak. Di kehampaan, sebuah jejak tangan raksasa jatuh, auranya yang menakutkan membuat Ye Chen benar-benar tak berdaya untuk melawan. Cih, bahkan sebelum telapak tangan raksasa itu mendarat di tubuh Ye Chen, dia sudah bisa merasakan kekuatan mengerikannya. Darah mengalir dari mulut Ye Chen. Dia tidak mampu melawan seorang ahli di tingkat ketiga alam penciptaan. Perbedaannya terlalu besar, melenguh. Tepat saat itu, terdengar suara sapi melenguh. Ye Chen mendongak dan melihat sapi hijau surgawi muncul. Mengaum, raungan menggema dari kehampaan, dan kilin api merah pun muncul. Siapa yang berani membunuh penerus tuannya? Kilin api merah meraung, dan api menyembur dari tubuhnya. Dengan satu hentakan kuku, jejak telapak tangan yang sangat besar itu langsung lenyap. Apa yang sedang kau coba lakukan? Jangan lupakan kesepakatan kita sebelumnya. Pada saat itu, sebuah suara marah bergema dari kehampaan. Para ahli klan jiwa darah di alam penciptaan sangat marah atas penghalangan yang dilakukan oleh si barbar surgawi sapi hijau dan kelompoknya. Seandainya bukan karena kekuatan sapi hijau surgawi, para ahli klan jiwa darah pasti sudah membantai mereka, jadi mengapa mereka membutuhkan kesepakatan? Kau boleh membunuh siapa saja, tetapi kau sama sekali tidak boleh membunuh Tuan Muda. Pada saat itu, sapi hijau surgawi angkat bicara. Karena Ye Chen telah memperoleh warisan dari iblis suci, maka sangat wajar bagi mereka untuk memanggilnya Tuan Muda. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah Tianman King Yu dan yang lainnya tiba, dia tidak akan lagi berada dalam bahaya. Kecuali jika para ahli alam penciptaan dari klan jiwa darah ingin mengesampingkan semua kepura-puraan kesopanan. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bertindak. Si sapi hijau surgawi dan ahli klan jiwa darah berbincang sejenak, dan akhirnya aura kuat di kehampaan itu mereda. Ye Chen tahu betul bahwa para ahli klan jiwa darah telah berkompromi, jika tidak, mereka tidak akan mundur. Azure Ox dan Crimson Flame Kilin muncul di hadapan Ye Chen, berubah menjadi dua orang tua. Tuan Muda, pada saat itu, kedua lelaki tua itu berlutut dengan satu lutut dan memandang Ye Chen dengan penuh hormat. Sang Santo Iblis telah meninggalkan wasiat yang menyatakan bahwa begitu mereka benar-benar menerima warisan, mereka perlu membantu ahli waris tersebut. Para lansia, silakan berdiri. Meskipun Ye Chen secara garis besar memahami maksudnya, dia tidak berani bersikap lancang. Lagi pula, kedua makhluk iblis ini adalah makhluk yang sangat kuat di alam penciptaan. Ye Chen hanyalah seorang junior di hadapan dua binatang iblis alam penciptaan. Jika bukan karena mereka, dia mungkin sudah mati sekarang. Tuan Muda, ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita pergi dulu. Pada saat itu, sapi hijau surgawi berdiri dan berbicara. Para anggota klan jiwa darah di sekitar mereka telah mundur, tetapi siapa yang tahu apakah para ahli klan jiwa darah akan berubah pikiran di benteng mereka. Bagus. Ye Chen mengangguk sedikit dan mengikuti kedua tetua itu masuk ke dalam ruangan. Kedua pria tua itu telah menghilang. Tepat ketika Ye Chen hendak melangkah maju, bahaya besar menimpa. Dia memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa sebuah panah menjulang tinggi, yang dipenuhi dengan aliran energi darah yang tak terhitung jumlahnya, telah muncul di belakangnya. Kecepatan anak panah itu sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di belakang Ye Chen. Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa ahli klan jiwa darah itu benar-benar akan mengingkari janjinya. Sungguh menjijikkan. Masalahnya adalah semua itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga Ye Chen sama sekali tidak bisa bereaksi. Selain itu, kekuatan panah dahsyat ini berada di tingkat ketiga alam penciptaan. Jelas sekali, Blood Tremor dari klan Blood Soul ingin membunuhnya. Tepat pada saat kritis ini,
Tawa menawan terdengar di telinga Ye Chen, adikku, indera waktumu buruk sekali, kakakmu sudah menunggu terlalu lama. Detik berikutnya, Zining muncul di samping Ye Chen, tersenyum tipis, dan melambaikan tangannya. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Mereka bahkan bergabung membentuk perisai bunga raksasa. Menabrak, anak panah yang menjulang tinggi berbenturan dengan perisai bunga. Dua kekuatan ekstrim tersebut membuat udara di sekitarnya seolah-olah terkoyak. Tak lama kemudian, semuanya lenyap. Terdengar suara, dari kehampaan. Blood Zen dari klan jiwa darah jelas tidak menyangka bahwa orang yang kuat akan melindungi anak ini. Namun, dengan kehadiran wanita itu, jelas bahwa dia akan kesulitan menyentuh Ye Chen. Mendengus. Sue Zhen mendengus dingin dan menghilang. Di matanya, seorang pemuda biasa di alam Hunyuan jelas bukan tandingan baginya. Ketika semakin banyak pendekar klan jiwa darah bangkit, seluruh benua bela diri roh akan menjadi neraka bagi klan jiwa darah. Saat itu, Ye Chen menatap kakak senior Zining dengan gembira, berharap dia bisa menciumnya. Zining tiba tepat waktu. Apakah kau ingin mengatakan bahwa kakak senior datang tepat waktu? Suara menawan Zining terdengar. Ye Chen terkejut, tetapi tetap mengangguk. Zining memutar matanya ke arah Ye Chen dan berkata dengan genit, kau berani-beraninya mengatakan itu. Kau berjanji akan menyelesaikannya dalam beberapa hari, dan lihat berapa hari telah berlalu. Aku khawatir ketua Sekte Changye akan marah besar ketika kita kembali ke Sekte Xuan Yue. Baiklah, ayo kita pergi sekarang, kita tidak bisa berlama-lama lagi. Detik berikutnya, Zining membawa Ye Chen dan pergi. Meskipun dia berhasil memblokir serangan itu, entah mengapa, dia selalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Kita harus pergi sesegera mungkin. Ye Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia dan kakak senior Zining telah tiba di daerah laut, dan saat ini mereka berada di atas permukaan laut. Kedua tetua itu, banteng hijau surgawi dan kilin api merah, menyembunyikan aura mereka. Lagi pula, ini bukan alam rahasia Saint Iblis, jadi sebaiknya tetap bersikap tenang saat berada di tempat umum. Ye Chen melihat sekeliling, matanya tiba-tiba dipenuhi amarah. Dia melihat Liang Xuewe, Jilin, dan yang lainnya terjebak oleh banyak sekali pendekar bela diri. Pada saat itu, Liang Xuewe juga melihat Ye Chen dengan jelas, dan buru-buru berkata, ayo pergi. Di samping Liang Xuewe dan yang lainnya terdapat para ahli bela diri dari berbagai faksi kuat. Liang Xuewe dan para pengikutnya mengira mereka aman setelah keluar dari pintu keluar, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan para ahli bela diri dari berbagai faksi begitu mereka keluar. Liang Xuewe dan Ye Chen memiliki hubungan yang sudah lama terjalin, dan berbagai pihak telah menyelidiki mereka. Ketika mereka melihat Liang Xuewe dan kelompoknya, mereka tanpa ragu keluar dan menjebak mereka. Ye Chen tidak mendengarkan perkataan Liang Xuewe. Orang-orang di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam alam rahasia iblis suci. Tidak banyak individu kuat di antara mereka yang datang untuk memberikan dukungan kali ini, yang terkuat di antara mereka hanyalah kultivator alam penciptaan tingkat 2. Melihat situasi di hadapannya, Zining menyadari sesuatu dan bertanya, adikku, temanmu mungkin gadis itu, kan? Apakah dia lebih cantik daripada kakakmu? Sebelum Ye Chen sempat menjawab, lelaki tua yang merupakan inkarnasi dari banteng hijau barbar surgawi dan kilin api merah muncul di hadapan Ye Chen dan membungkuk, berkata, Tuan muda. Mendengar itu, ekspresi Zining sedikit berubah, meskipun sebelumnya dia sedang tersenyum. Tuan muda, bagaimana adik laki-laki saya bisa menjadi tuan muda? Meskipun kedua orang di depannya menyembunyikan keberadaan mereka, Zining masih bisa merasakan perasaan aneh. Kedua pria tua ini memang sangat kuat, setidaknya di atas alam penciptaan. Bagaimana mungkin seseorang di alam penciptaan memperlakukan Ye Chen, yang berada di alam kekacauan primordial, dengan sikap seperti itu? Tepat saat itu, sebuah aura pembunuhan yang mengerikan melesat ke arah Ye Chen. Haha, Ye Chen, dasar bajingan, akhirnya kau keluar juga. Kukira kau akan bersembunyi di alam rahasia iblis suci selamanya. Pada saat itu, seorang lelaki tua bergegas masuk ke dalam kehampaan dan menatap Ye Chen. Orang tua ini ternyata adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat kedua alam penciptaan istana iblis jahat. Meskipun Ye Chen diikuti oleh dua orang tua dan ditemani oleh seorang wanita dengan aura aneh, para ahli dari istana iblis tidak memperhatikannya. Lagi pula, kekuatannya lebih rendah dari mereka, jadi dia bahkan tidak bisa memeriksa tingkat kultivasi mereka. Mungkinkah Ye Chen, seorang kultivator alam kekacauan primordial biasa, memiliki bawahan yang telah mencapai alam penciptaan? Kalian punya waktu 1 menit untuk pergi dari sini, atau kalian semua akan tetap di sini.
Ye Chen mengangkat satu jari dan berbicara tanpa ekspresi. Saat itu, hatinya dipenuhi amarah. Jika bukan karena Liang Xuewe dan yang lainnya, dia pasti sudah mengamuk dan membunuh mereka. Ye Chen, sepertinya kau belum memahami situasinya. Aku bisa mengalahkanmu hanya dengan satu tangan. Para tokoh berpengaruh dari Istana Iblis sangat gembira. Awalnya mereka bermaksud memberikan dukungan kepada berbagai pihak, tetapi malah langsung menangkap Ye Chen. Dengan tindakan yang diambilnya kali ini, Ye Chen tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kaulah yang belum memahami situasinya. Senyum mengejek muncul di bibir Ye Chen saat dia melirik Niu Tua. Sapi biru itu mengangguk sedikit, berdiri di depan Ye Chen, dan menyerang dengan telapak tangannya. Patah, sosok perkasa dari Istana Iblis itu tidak punya waktu untuk menghindari serangan telapak tangan ini. Suara yang jernih itu bergema di seluruh laut. Dasar sampah, kau berani mencoba membunuh tuan muda kami. Begitu Tianman King Niu selesai berbicara, sebuah tangan melayang turun dari udara, langsung menekan sosok kuat dari Istana Iblis. Menekan kultivator tingkat 2 dari tingkat 3 alam penciptaan terlalu mudah. Selain itu, sapi hijau surgawi adalah raksasa kuno. Jika kultivasinya tidak merosot tajam, kekuatannya saat ini akan cukup untuk menghancurkan segalanya. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa anggota-anggota kuat Istana Iblis meremehkan lawan mereka. Jika tidak, si barbar surgawi si sapi hijau tidak akan mampu menaklukkan mereka secepat itu. Lagi pula, seseorang di tingkat pertama alam penciptaan masih memiliki keterampilan tertentu. Sosok perkasa dari Istana Iblis itu langsung diredam oleh sapi hijau surgawi, dengan sapi tua itu mencengkeram lehernya dengan satu tangan. Bertindaklah sembrono, Niu Tua mendengus jijik, sementara lelaki tua dari Istana Iblis merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dengan begitu banyak praktisi bela diri yang menonton di bawah, dia benar-benar kehilangan muka. Bagaimana dia bisa kembali mengangkat kepala tinggi-tinggi di hadapan tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah barat? Adapun mereka yang berada di bawah, para ahli bela diri dari berbagai faksi sudah terkejut. Kapan Ye Chen mendapatkan bawahan-bawahan sehebat itu? Menghancurkan level kedua dari alam penciptaan. Seberapa kuatkah orang tua ini? Mereka sangat mengenal latar belakang Ye Chen, jadi bagaimana mungkin dia memiliki seorang ahli alam penciptaan di sisinya? Ye Chen, apa yang ingin kau lakukan? Jika kau membunuhku, Istana Iblis tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Pada saat itu, tetua dari Istana Iblis berbicara. Pada saat itu, ada sedikit rasa takut di matanya. Reputasi Ye Chen yang menakutkan tidak didapatkan begitu saja, reputasi itu diraih melalui kebrutalan yang luar biasa. Raja Iblis, jagal, itulah sinonim terbaik untuk Ye Chen. Apakah menurutmu jika aku membiarkanmu pergi, Istana Iblis akan memaafkanku? Lagi pula, apakah aku membutuhkan pengampunan dari Istana Iblis? Tatapan mata Ye Chen dipenuhi dengan cahaya dingin. Sekalipun Istana Iblis mengampuninya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Hutang dari masa lalu harus dibayar. Jadi, bagaimana jika ini pertarungan sampai mati? Ye Chen melirik Niu Tua, maksudnya jelas. Pada saat ini, niat membunuh Ye Chen melonjak. Ketika mereka memutuskan untuk bertindak melawan Liang Xuewe, mereka harus mempertimbangkan konsekuensinya. Tidak, jangan bunuh aku tidak mau mati. Sosok perkasa dari Istana Iblis itu menunjukkan rasa takut di wajahnya. Ia masih memiliki umur yang tak terbatas dan banyak waktu di depannya. Bagaimana mungkin ia mati di sini? Niu Tua mencengkeram leher lelaki tua dari Istana Iblis itu, dan dengan tarikan kuat jari telunjuknya, dia memutuskan kekuatan hidupnya. Mendesis, seniman bela diri yang berdiri di bawah tersentak kaget, tak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Seorang ahli yang sangat berpengaruh di alam penciptaan dibunuh tanpa ragu-ragu. Para anggota sekte pembunuh yang ditangkap oleh orang-orang ini dipenuhi dengan rasa kaget dan gembira. Kita semua harus berusaha untuk menjadi seperti Ye Chen. Untuk apa para praktisi bela diri ini bertarung? Sederhananya, untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Mampu menentukan hidup atau mati seseorang hanya dengan satu kata. Di mata mereka, Ye Chen adalah tipe orang seperti itu, dia bisa membunuh seorang ahli alam penciptaan tanpa ragu-ragu. Tetua Niu, Tetua Lin, tokoh-tokoh kuat di bawah ini yang menyimpan niat membunuh terhadapku adalah tanggung jawab kalian. Jangan biarkan siapapun hidup. Pada saat itu, niat membunuh Ye Chen melonjak, dan dia memutuskan untuk tidak membiarkan satu pun dari mereka lolos. Sekarang, belum diketahui kapan anggota-anggota kuat klan jiwa darah akan muncul dari pintu keluar. Orang-orang ini sebenarnya ingin membunuh mereka. Niu Lao dan rekannya, keduanya ahli di alam penciptaan, menyerbu maju seperti serigala di antara domba.
Bahkan dewa-dewa yang paling perkasa pun tak berbeda dengan semut di hadapan mereka. Sambil memegang artefak integrasi Dao, Ye Chen langsung menyerbu masuk, tanpa campur tangan dewa-dewa tingkat atas manapun. Dia ceroboh dan sama sekali tidak peduli. Sesosok hantu muncul di hadapan Liang Xuewe. Kau selamatkan mereka dulu, aku akan mengurus orang-orang ini. Liang Xuewe sedikit berbalik dan pergi untuk menyelamatkan para murid sekte pembunuh. Orang-orang ini bukan tandingan Ye Chen, dia bisa membantai mereka semua sendirian. Dalam waktu kurang dari 5 menit, udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Semua ahli bela diri, besar maupun kecil, dibantai. Para pendekar dari sekte pembunuh memandang Ye Chen dengan ekspresi kagum. Bagi mereka, Ye Chen adalah dewa mereka. Di kejauhan, Dewa Pedang Biru Abadi dan Dewa Pedang Es dari Istana Kekaisaran Seribu Pedang mengamati dengan dingin dari sebuah sudut. Ketika mereka mengetahui bahwa tokoh-tokoh kuat seperti Banteng Hijau Surgawi dan Kilin Api Merah sebenarnya berada di bawah komando Ye Chen. Mereka juga sangat terkejut. Zining tidak bisa melihat menembus pikiran mereka berdua, tetapi Dewa Pedang Es bisa. Dia langsung menyadari bahwa keduanya adalah klon dari makhluk iblis purba. Dan fondasinya sangat kokoh. King Jian, sekarang aku percaya padamu. Ye Chen mungkin benar-benar satu-satunya yang bisa menyelamatkan Istana Kekaisaran Seribu Pedang. Dewa Pedang Es telah berbicara. Dia menyadari bahwa Ye Chen menyimpan terlalu banyak rahasia. Bahkan kekuatannya pun benar-benar tak terduga. Tampaknya warisan Sein Iblis memang telah jatuh ke tangan seorang pemuda dari alam kekacauan primordial. Sekarang Ye Chen sudah keluar, kita harus pergi menemuinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia hindari. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi aku tak sanggup membebankan beban ini pada pundak Ye Chen. Dewa Pedang Es dan Dewa Pedang Biru saling bertukar pandang, menghela napas, dan akhirnya berjalan menuju Ye Chen. Adikku, sepertinya aku melewatkan banyak pertunjukan bagus saat aku pergi. Zining menatap Ye Chen di depannya dan bertanya dengan terkejut. Tiba-tiba ia menyadari bahwa Ye Chen di hadapannya agak asing baginya. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Ye Chen benar-benar bersedia menjadi murid sekte Xuan Yue. Bukankah itu akan menjadi pemborosan bakatnya? Beberapa tetua sekte Xuan Yue berada di alam penciptaan. Dan Ye Chen, sebagai seorang murid, ternyata memiliki seorang bawahan yang berada di alam penciptaan. Ini sungguh aneh. Untungnya, sekte Xuan Yue masih memiliki hal-hal yang menarik minat Ye Chen. Prasasti misterius reinkarnasi. Tanpa prasasti reinkarnasi, Zining benar-benar tidak bisa menjamin apakah Ye Chen bersedia kembali ke sekte Xuan Yue bersamanya. Kakak senior, aku pasti akan pergi ke sekte Xuan Yue. Waktunya hampir tiba, dan kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Zining menghela napas lega, jaminan Ye Chen sudah cukup. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan menatap tajam ke arah dua orang yang berjalan ke arahnya. Keduanya memberikan perasaan ancaman yang sangat besar padanya. Mungkinkah salah satu dari mereka membunuhnya dalam sekejap? Mungkinkah mereka marah karena Ye Chen membunuh murid mereka? Zining mendekati Ye Chen, hendak menghunus pedang dinginnya, tetapi Ye Chen melangkah maju terlebih dahulu, membungkuk dan berkata, Senior King Jian. Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa seseorang dari Istana Kekaisaran Seribu Pedang akan datang. Dan ternyata yang tiba adalah Sang Dewa Abadi Pedang Biru. Seandainya Yang Mulia Abadi King Jian tidak turun tangan selama pertempuran di Istana Jiwa, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dia akan selalu mengingat kebaikan ini. Namun, setelah insiden di Istana Kekaisaran Seribu Pedang, dia tidak pernah melihat Dewa Pedang Biru lagi. Zining menarik kembali niat membunuhnya dan berjalan menjauh ke kejauhan. Ye Chen, urus urusanmu sendiri dulu. Urusan Sekte Xuan Yue tidak mendesak. Aku akan kembali ke Sekte Xuan Yue dulu. Sudah terlalu lama kita tidak mendengar kabar apapun. Akan sulit menjelaskannya kepada sekte tersebut. Biarkan aku membereskan kekacauan kalian dulu. Dia tahu bahwa dengan kedatangan dua tokoh berpengaruh ini ke rumahnya, urusan sekte Xuan Yue mungkin harus ditunda. Kisah Ye Chen pada akhirnya perlu diceritakan. Dia harus menahan tekanan dari sekte tersebut. Terima kasih, kakak senior. Ye Chen memperhatikan Zining berjalan pergi dan dalam hati mengingat perasaan sayang ini. Zining terlalu baik padanya. Dia bahkan sedikit terharu oleh kebaikan ini. Namun apapun yang terjadi, selama dia hidup, dia tidak akan pernah membiarkan Zining dan Sekte Xuan Yue mendapat masalah. Setelah berpamitan pada Zining, Ye Chen dan Wan Jian di Gong tiba di sebuah rumah. Rumah itu terisolasi dari semua pengaruh lain oleh serangkaian penghalang. Yang Mulia Dewa Pedang Biru berkata, Ye Chen,
yang berada di sampingku adalah Dewa Pedang Es dari Istana Kekaisaran Seribu Pedang. Saat mendengar nama, Dewa Pedang, Ye Chen sedikit terkejut, tidak pernah menyangka bahwa seorang tokoh besar sekaliber ini akan berinisiatif mencarinya. Senior Frost, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Dewa Pedang Es mengangguk dan bercanda, Ye Chen, kau benar-benar membuat kami mencarimu. Kita sudah berada di luar Istana Kekaisaran Myriad Swords sejak beberapa waktu lalu, kita mungkin terlambat selangkah atau sedang menunggu di luar. Kamu punya pengaruh yang terlalu besar. Ye Chen dengan canggung menyentuh hidungnya, aku tipe orang yang suka membuat masalah. Dewa Pedang Es tidak membuang-buang kata dan langsung ke intinya, kami datang untuk menemukanmu kali ini semata-mata demi keselamatan Istana Kekaisaran Seribu Pedang. Istana Kekaisaran 10.000 Pedang telah lama berada dalam masalah. Meskipun belum sepenuhnya dikalahkan, istana tersebut telah mencapai titik kritis hidup dan mati. Aku ingin bertanya padamu, apakah kau benar-benar yakin bahwa Yang Mulia Abadi Pedang Es saat ini berada di domain pembunuhan Qian Kun? Selain itu, apakah Anda yakin bisa menemukannya? Kau adalah pewarisnya, jadi secara logis seharusnya ada hubungan antara kalian. Dewa Abadi Pedang Es telah menghilang terlalu lama. Meskipun ia disebut Dewa Abadi, bakatnya sangat menakutkan. Jika ia tidak mati selama bertahun-tahun ini, kekuatannya pasti akan mencapai puncak benua bela diri roh. Jika dia bertindak, krisis yang dihadapi Istana Kekaisaran Seribu Pedangku pasti akan terselesaikan. Area pembunuhan Qian Kun terlalu luas, dan aku tidak berani memasuki bagian terdalamnya karena bahayanya. Meskipun Ye Chen khawatir, dia hanya bisa berkata, aku hanya tahu bahwa tuanku mengalami kecelakaan dan terjebak di alam pembunuh Qian Kun. Mengenai hubungan antara kita, saya juga tidak bisa menjaminnya. Lagi pula, kesadaran ilahi dari Yang Mulia Abadi Pedang Es telah lenyap. Dewa Pedang Es mengerutkan kening, tampak agak gelisah, dan setelah sekian lama bertanya, apakah Dewa Pedang Es meninggalkan sesuatu untukmu? Lagi pula, Sang Dewa Abadi Pedang Es pernah membawa sesuatu bersamanya. Jika kita memiliki ini, Istana Kekaisaran Myriad Swords masih memiliki peluang. Ye Chen mengangkat bahu dan berkata dengan serius, Sang Dewa Abadi Pedang Es tidak meninggalkan apapun, hanya satu kalimat. Apa yang kau katakan? Tanya Dewa Pedang Es dengan serius. Jika ada rahasia yang tersembunyi dalam kata-kata itu, maka mungkin masih ada kesempatan bagi Istana Kekaisaran Myriad Swords untuk membalikkan keadaan. Izinkan saya melindungi Istana 10.000 Pedang. Aku bersedia pergi ke Istana Kekaisaran 1.000 Pedang bersama kedua senior itu. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Ye Chen, Dewa Pedang Es akhirnya agak kecewa. Dia memang menaruh harapan besar pada Ye Chen, tetapi perkembangan Ye Chen saat ini terlalu lambat. Seandainya Ye Chen hidup 100 tahun dari sekarang, dia mungkin akan punya waktu untuk melawan orang-orang itu. Namun sekarang, hal itu sama sekali tidak mungkin. Tepat saat itu, Dewa Pedang Biru yang terhormat angkat bicara, Dewa Pedang, jangan lupakan tujuan kunjungan kita. Kami di sini untuk mengundang Ye Chen keluar dari pengasingannya. Karena Yang Mulia Abadi Pedang Es telah meminta Ye Chen untuk menjaga Istana Kekaisaran 1.000 Pedang, dia pasti punya alasan. Kenapa kita tidak mengajak Ye Chen bersama kita? Mungkin keadaan akan berubah. Dewa Pedang Es mengangguk, berdiri, dan melemparkan liontin giok ke tanah. Ye Chen, kalau begitu aku serahkan padamu. Kau baru saja keluar dari alam rahasia dan perlu istirahat, tidak baik bagimu untuk langsung bepergian. Sebaiknya kau beristirahat di sini selama beberapa hari, urus beberapa urusan, dan datanglah ke Istana Kekaisaran Myriad Swords sesuai dengan informasi yang tertera pada liontin giok setelah kau pulih. Aku sudah terlalu lama pergi, sudah waktunya aku kembali. King Jian, jangan berlama-lama, pergilah ke lembah iblis roh dan lihat apakah orang itu telah keluar dari pengasingannya. Jika dia bergerak, Istana Kekaisaran 1.000 Pedang kita akan berada dalam posisi yang lebih baik. Meskipun Dewa Pedang Es memiliki harapan besar pada Ye Chen, ia mendapati bahwa Ye Chen saat ini menunjukkan performa yang terlalu rendah. Dia telah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sebelum datang. Jika orang dari lembah Lingmo itu terbangun, fakta bahwa orang itu berhutang budi kepada Istana Kekaisaran Wanjian seharusnya cukup untuk meredakan krisis. Kedua orang dari Istana Kekaisaran Myriad Swords akhirnya pergi. Ye Chen melihat kekecewaan di mata Dewa Pedang Es. Namun, dia tidak mengatakan apapun, karena bagaimanapun juga, kesenjangan kekuatan antara dirinya dan mereka berdua masih sangat besar. Namun, dia memegang kuburan reinkarnasi dan banyak kartu truf lainnya, jika dia benar-benar bertindak, dia mungkin bisa membantu dengan cara tertentu. Ye Chen duduk bersila, mempraktikkan teknik reinkarnasi iblis ilahi.
Dia sedang mempertimbangkan apakah akan pergi ke Sekte Xuan Yue terlebih dahulu untuk mengambil tablet mistik reinkarnasi, atau langsung pergi ke Istana Kekaisaran Seribu Pedang. Dia melirik pemakaman reinkarnasi dengan indera spiritualnya, dan batu nisan itu kembali terdiam. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Sebuah cincin penyimpanan ditemukan berdiri di atas batu nisan. Cincin penyimpanan ini diberikan kepadanya oleh Chen Ling. Dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Bagaimana bisa sampai terukir di batu nisan kekuatan besar? Tepat ketika Ye Chen mengulurkan tangan untuk mengambilnya, sebuah suara yang telah lama hilang tiba-tiba terdengar dari batu nisan itu. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu menyelesaikan beberapa masalah, dan sebagai imbalannya, kamu bisa mendapatkan cincin penyimpanan ini. Dengan kata lain, begitu kau menemukan wujud asliku, berikan cincin penyimpanan ini kepada wujud asliku. Ye Chen sedikit terkejut. Dia bisa merasakan betapa pentingnya cincin penyimpanan itu dari nada bicara pihak lain. Mungkinkah apa yang diberikan Chen Ling kepadanya memiliki nilai yang menakutkan? Ye Chen ragu sejenak sebelum bertanya, aku masih belum tahu identitas aslimu. Begitu dia selesai berbicara, batu nisan itu berkilat, dan sesosok muncul seketika di hadapan Ye Chen. Itu laki-laki, masih sangat muda, tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini menakutkan. Aku tidak ingin memberitahumu siapa aku, karena di mataku, kau tidak pantas. Tapi sekarang, aku sudah berubah pikiran. Namun, aku tidak akan memberitahumu namaku. Kau hanya perlu tahu bahwa aku adalah Dewa Roh Penjinak Binatang Buas. Dewa Roh Penjinak Binatang Buas. Ye Chen benar-benar terkejut ketika mendengar keempat kata itu. Siapapun yang berani menyertakan kata Tuhan dalam judul mereka benar-benar menakutkan. Melihat Ye Chen belum bereaksi, roh penjinak hewan berkata, aku hanya menginginkan cincin penyimpanan itu. Setelah itu, saya akan mempertimbangkan untuk menjadikanmu murid saya, dan bahkan mungkin akan membantumu di saat-saat genting. Ye Chen ragu sejenak, berpikir bahwa cincin penyimpanan ini sepertinya tidak berguna baginya. Jika dia bisa memberikannya kepada Dewa Roh Penjinak Hewan Buas, itu akan bagus. Tepat ketika dia hendak setuju, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk alisnya. Cahaya biru samar berkelap-kelip. Terdengar suara yang seolah datang dari dasar neraka. Nak, berikan cincin penyimpanan ini padaku. Tak seorang pun boleh menyentuhmu. Kau sekarang bertanggung jawab atas 9 dunia bawah. Mata kejahatan telah bersuara. Saat itu, Ye Chen terkejut. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa mata iblis akan bersaing dengan Dewa Penjinak Hewan untuk mendapatkan cincin penyimpanan ini. Asal-usul cincin penyimpanan yang diberikan Chen Ling kepadanya sebenarnya dari mana? Dewa Roh Penjinak Binatang Buas tidak pernah menyangka siapapun akan menghalanginya, dan mencemooh, kalian menggunakan metode sesat dan tidak ortodoks. Apa hak kalian untuk bersaing denganku? Lagi pula, tubuh fisikku terjebak, sedangkan kau bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Mata iblis sama sekali tidak kalah hebat, jika aku memiliki wujud asli, aku bisa memusnahkanmu hanya dengan satu jari. Meskipun aku adalah iblis yang telah menentang hukum surga. Bahkan Dao Surgawi pun takut padaku, hak apa yang kau, sekadar pikiran ilahi, miliki untuk berbicara padaku. Dewa Roh Penjinak Binatang Buas itu jelas tidak menyangka bahwa kehadiran di antara alis Ye Chen akan begitu menakutkan. Tingkat kekuatan apa yang berani menantang Dao Surgawi? Namun, Dewa Penjinak Hewan Buas itu tidak yakin apakah pihak lain sengaja melebih-lebihkan untuk mengintimidasi dirinya. Bagaimanapun, benda ini harus dihancurkan daripada dibiarkan diperoleh oleh kekuatan jahat. Dia menatap Ye Chen dan berkata langsung, Ye Chen, selama kau tidak menyerahkan cincin penyimpanan ini kepada iblis itu, aku akan membantumu. Mata iblis jelas juga tidak senang dengan Dewa Penjinak Hewan Buas, dan berkata, Nak, selama kau tidak menyerahkan cincin penyimpananmu kepada semut ini, aku akan tetap membantumu. Kaulah yang kupilih, dan tak seorang pun berhak menyentuhmu. Ye Chen sangat terkesan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua tokoh kuat akan memperebutkan sebuah cincin penyimpanan. Intinya adalah Ye Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun secara tak terduga ia memperoleh banyak keuntungan. Namun, Ye Chen juga memperoleh informasi penting dari situ. Mata iblis pernah menyerang Dao Surgawi. Bahkan Dao Surgawi pun takut padanya. Apa asal-usul mata iblis ini? Ye Chen berhenti memikirkannya, diam-diam menyimpan cincin penyimpanannya, lalu pergi. Dia sangat penasaran tentang asal-usul cincin penyimpanan yang diberikan Chen Ling kepadanya. Sepertinya aku masih perlu pergi ke Pulau Tianling, meskipun bukan untuk Chen Ling, tetapi untuk janji yang dia buat kepada klan Ling Huang.
Ye Chen, kita mau pergi kemana sekarang? Ketika Liang Xuewe melihat Ye Chen akhirnya keluar, dia angkat bicara. Karena Jilin belum bangun, dia pasti akan mengikuti Ye Chen. Angin dingin bertiup di luar, dan 3.000 helai rambutnya berkibar liar. Ayo kita pergi ke sebuah pulau. Tempat ini tidak bisa lagi dihuni. Pasukan Istana Jiwadara akan muncul dari alam rahasia iblis suci cepat atau lambat. Masih ada anggota-anggota kuat dari klan Roh Phoenix di Pulau Tianling, dia tidak bisa mengabaikan mereka. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Begitu Liang Xuewe selesai berbicara, Ye Chen meliriknya dengan terkejut. Awalnya dia mengira Liang Xuewe akan pergi setelah alam rahasia iblis suci. Mengapa tidak? Liang Xuewe menatap Ye Chen dengan tajam. Ye Chen terkekeh-kecut, lalu berkata sambil tersenyum, tidak, tentu saja aku akan senang memiliki wanita cantik sepertimu bersamaku. Setelah perjalanannya ke alam rahasia iblis suci, kekuatan Liang Xuewe telah mencapai tingkat ke-7 dari alam integrasi Dao. Ini juga sangat membantu Ye Chen. Kelompok itu segera tiba di Pulau Tianling. Di pulau itu, Ye Chen menemukan sebuah tempat dan meminta para murid sekte pembunuh untuk menunggu di sana. Semakin sedikit orang yang tahu tentang klan Phoenix Roh, semakin baik. Kali ini, Ye Chen hanya membawa tetua Niu bersamanya, meninggalkan kilin api merah di belakang untuk mengawasi situasi, untuk berjaga-jaga. Ye Chen dan Niu tua tiba di kota dan memutuskan untuk mengumpulkan beberapa informasi terlebih dahulu. Keduanya menemukan sebuah kedai dan duduk di sudut yang terpencil. Tidak banyak orang di kedai itu, tetapi tempat itu bagus untuk mengumpulkan informasi. Para praktisi bela diri di sekitarnya sedang membicarakan kejadian-kejadian baru-baru ini. Hal yang paling menarik perhatian Ye Chen adalah munculnya kekuatan misterius di Pulau Tianling beberapa waktu lalu, dan konon ada makhluk yang lebih menakutkan daripada seorang ahli alam penciptaan yang bertanggung jawab atas kekuatan tersebut. Ye Chen mengangkat alisnya, menyadari bahwa kekuatan misterius yang muncul itu kemungkinan adalah klan Roh Phoenix. Ye Chen pernah mengatakan kepada seseorang dari klan Roh Phoenix bahwa jika dia ingin pergi, dia harus pergi ke keluarga Chen. Dengan terbukanya segel, peristiwa di alam rahasia kemungkinan besar akan berdampak paling besar pada klan Roh Phoenix. Mereka tidak bisa lagi tinggal di sana. Meskipun Ye Chen menyuruh mereka pergi ke keluarga Chen, mereka tetaplah iblis dan menyimpan dendam terhadap kekuatan manusia terkuat. Sebaiknya hindari kontak dengan manusia sebisa mungkin. Ye Chen sudah bersiap untuk pergi setelah mendengar berita itu, tetapi kemudian dia mendengar seorang ahli bela diri mengatakan bahwa Chen Ling akan dieksekusi. Ye Chen mengerutkan kening, amarah yang meluap-luap muncul di dalam dirinya, tetapi ia berhasil menyembunyikannya dengan baik. Ngomong-ngomong, Nona Chen Ling juga menyedihkan. Awalnya dia memiliki boneka di alam integrasi Dao, yang akan membuatnya menjadi objek kekaguman bagi banyak orang di Pulau Tianling. Sayang sekali para orang tua kolot di keluarga Chen menginginkan boneka di alam integrasi Dao, tetapi entah bagaimana mereka berhasil mengendalikannya sepenuhnya. Sayangnya, situasi itu tidak berlangsung lama. Ini mungkin takdir. ... Ye Chen secara garis besar memahami beberapa hal yang terjadi di keluarga Chen, dan aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya tidak dapat lagi dikendalikan dan meledak. Ledakan. Meja-meja di kedai itu meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan kedai itu berada di ambang kehancuran. Inilah juga alasan mengapa Ye Chen mampu mengendalikannya, jika tidak, kedai itu akan runtuh dalam sekejap. Dasar bocah nakal, kau pikir kau sedang apa? Pada saat itu, seorang ahli bela diri membanting tangannya ke meja, menatap Ye Chen dengan marah. Namun ketika melihat tatapan tajam Ye Chen, ia begitu ketakutan sehingga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Niu tua, ikut aku ke keluarga Chen. Dia ingin melihat siapa yang berani menyentuh Chen Ling. Apapun yang terjadi, siapapun yang menyentuh temannya akan dibunuh. Dengan kecepatan mereka, tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke rumah keluarga Chen. Ye Chen dan Niu tua berdiri di depan gerbang keluarga Chen. Kalian berdua pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk kalian. Baru-baru ini, status keluarga Chen di Pulau Tianling telah meningkat secara signifikan, dan selain kekuatan-kekuatan baru yang muncul, tidak ada lagi yang dapat mengancam keluarga Chen. Para pengawal keluarga Chen memang sudah sewajarnya bersikap arogan dan angkuh.